Wanita yang mudah diajak kencan, padahal dia sudah memiliki pasangan atau suami, merupakan pertanda yang jelas bahwa dia adalah wanita yang mudah sekali diajak berselingkuh. Terima kasih sudah mampir di channel saya. Sebelum lanjut nonton video ini, lihat tombol subscribe kalian. Kalau masih merah, silahkan tekan tombol subscribe-nya sekarang ya guys, karena subscribe itu gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, Sampurasun, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Innalhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wahbihi wa mawalah amma ba'du. Para sahabat Idwatipin dan Gunawan yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala puji hanya milik Allah Rabbi yang memberikan ribuan nikmat kepada kita semuanya, yaitu nikmat iman, nikmat Islam yang tidak kalah penting, yaitu nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat bertemu lagi di channel ini yang insya Allah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Selawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga-keluarganya, kepada sahabat-sahabatnya, dan insya Allah kepada kita semuanya sebagai penerus perjuangan beliau yang mengikuti sunnah-sunnahnya. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaat beliau di akhir kiamat nanti. Sebelum teman-teman semuanya melanjutkan menonton video ini, alangkah baiknya tekan dulu teman-teman tombol subscribe-nya. Bagi teman-teman yang tombol subscribe-nya masih merah, aktifkan tombol loncengnya ya, supaya teman-teman mendapatkan notifikasi video-video berikutnya. Boleh di like dan diberikan tanggapan video ini di ruang komen ini. Dan jangan di skip-skip ya teman-teman, supaya kalian dapat menikmati video ini secara lengkap. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang kehidupan yang sering terjadi, contohnya suatu perselingkuhan. Perselingkuhan itu bisa dapat terjadi oleh siapapun teman-teman, baik laki-laki ataupun perempuan. Tapi teman-teman, di sini kita lebih fokus kepada wanita. Karena apa? Karena wanita itu yang lebih rentan terhadap perselingkuhan. Karena wanita itu dianggap lemah. Padahal wanita itu adalah makhluk Allah yang mulia dan terhormat ya teman-teman semuanya. Maksud perselingkuhan di sini adalah ya teman-teman ya, bagi wanita yang telah menikah atau memiliki pasangan terus melakukan hubungan terhadap pria lain. Tapi menurut saya teman-teman ya, bagi wanita yang belum menikah atau yang belum memiliki suami, apabila dia memiliki calon pasangannya lebih dari satu, itu namanya bukan selingkuh teman-teman. Itu namanya memilih pria yang terbaik yang akan menemani hidupnya setelah menikah nanti. Jadi wajar dong kalau seandainya wanita menentukan pilihan yang terbaiknya. Jadi para kaum pria ya harap maklumlah dengan hal seperti itu. Jadi disitulah untuk para pria ya harus berkompetisi memperbaiki diri supaya dipilih oleh wanita tersebut. Dan begitu pula sebaliknya. Perselingkuhan di sini bukan berarti saya mendiskriminasikan tentang gender wanita ya teman-teman ya, karena wanita itu ya seperti kita sering istilahkan sen kanan belok kiri. Al-Quran pun itu membimbing tentang wanita, yaitu dalam surat-surat An-Nisa itu tentang wanita loh, tidak ada tentang laki-laki atau ar-rizal.
Jadi untuk teman-teman semuanya yang wanita ataupun perempuan, mohon maaf ya teman-teman semuanya, perselingkuhan di sini bisa kita jadikan suatu ilmu pengetahuan apabila kita memiliki ciri-ciri yang nanti saya sebutkan ini, itu sebagai patokan supaya kita lebih waspada, supaya tidak terjadi perselingkuhan. Berarti kita menyadari diri, kelemahan diri kita. Jadi di sini seorang wanita yang mudah diselingkuhi memiliki beberapa ciri tertentu. Simak baik-baik para wanita ataupun pria, supaya berhati-hati para kaum pria apabila memiliki calon istri ataupun istri yang memiliki tanda-tanda sebagai berikut, walaupun hal ini tidak 100% benar ya teman-teman ya. Jangan dijudge langsung, wah istri saya punya ciri-ciri seperti ini berarti dia selingkuh. Ya tidak juga, nggak seperti itu juga ya teman-teman ya. Jadi kita sebagai laki-laki harus lebih bijak memahami dengan tingkah laku atau perbuatan pasangan kita. Jadi untuk mengetahui beberapa ciri tersebut, di sini ada beberapa wanita yang mudah diajak selingkuh. Yang pertama adalah wanita yang gampang curhat kepada pria lain. Nah, ini yang sering terjadi apabila wanita sedang ada masalah, dia melakukan curhat kepada orang lain, kepada pria lain atau kepada mantannya. Curhat alias mencurahkan isi hati kepada teman biasa terjadi. Wanita yang mudah curhat dengan pria lain itu akar dari perselingkuhan. Ingat itu. Karena ketika wanita cerita ke lawan jenis yang mungkin teman, dia kelihatan jauh lebih tenang, jauh lebih memahami, dia kelihatan jauh lebih dewasa. Terkadang wanita berpikir, kok dia jauh lebih memahami saya ya dibandingin pasangan saya atau suami saya. Ya iyalah teman-teman, wong dia nggak tinggal bareng sama kalian kok. Ya beda banget, memang ketika sudah menikah, ya kalian dan pasangan memang ketemu 24 jam. Jeleknya pasangan kalian, baiknya pasangan kalian, kalian tahu semuanya. Termasuk manis senyumnya pasangan kalian, ya kalian tahu semuanya. Tapi ya jangan sampai kalian beranggapan rumput tetangga itu lebih hijau ya teman-teman ya. Memang awalnya hanya teman saja, tapi dari sesi curhat tersebut, lama-lama seseorang bisa merasa nyaman. Banyak terjadi perselingkuhan yang diawali dengan curhat, kemudian merasa nyaman dan jalan bareng. Sebab seseorang merasa si teman curhat ini jauh lebih membuatnya nyaman dibandingkan pasangannya loh. Hati-hati teman-teman. Kadang-kadang wanita juga tidak berpikir untuk macam-macam. Awalnya ya hanya curhat-curhatan aja, tapi ternyata ya si pria terlihat lebih dewasa, lebih ngemong dan modus-modusin sedikit terhadap wanita dan dirayu-rayu dikit. Dan yang lebih membahayakan lagi apabila si wanita itu sudah terlena, mulailah diajak ngamar di tempat yang tenang. Akhirnya wanita ini terjatuh dalam masalah besar perselingkuhan. Apa yang terjadi menjadi bencana dalam keluarga kalian. Untuk itu hindari bagi para istri ya untuk curhat kepada pria lain. Yang kedua adalah wanita yang gampang tertarik dengan pria lain. Sikap ini sangat mengkhawatirkan karena wanita yang mudah tertarik dengan pria lain merupakan tanda wanita yang mudah diajak selingkuh. Ketertarikan kepada pria lain padahal sudah bersuami bisa diartikan si wanita membuka peluang kepada pria lain untuk masuk. Memiliki rasa ketertarikan itu wajar, namun bila mudah tertarik itu perlu diwaspadai karena wanita tipe ini akan mudah dirayu dan terlena sampai dengan diajak berselingkuh. Yang ketiga adalah wanita yang gampang dekat dengan pria lain. Nah, sikap ini sangat bagus sebenarnya, tetapi bagi wanita yang mempunyai sikap ini adalah sikap yang mudah diajak berselingkuh. Padahal ketika sudah memiliki suami,
dan mudah diajak dengan orang lain, ini merupakan pemicu untuk berselingkuh ketika sudah bosan dengan pasangannya. Jadi sangat hindari ya teman-teman ya, bagi wanita yang bersuami untuk gampang dekat dengan pria lain. Yang keempat adalah sering bersikap lembut kepada semua orang. Jika wanita selalu bersikap lembut kepada seseorang, hal tersebut bisa menyebabkan salah paham terhadap orang tersebut. Jadi orang tersebut merasa istimewa, merasa diperhatikan. Sikap ini juga menjadi peluang bagi laki-laki untuk menarik hati wanita sehingga berpotensi pada terselingkuhan. Yang kelima, wanita yang gampang tergoda dengan rayuan. Teman-teman semuanya, bagi wanita yang mudah digoda biasanya sering merasa terbuai jika dipuji. Hati-hati ya teman-teman ya, itu hanya biasanya pujian. Biasalah kalau namanya buaya kan begitu, sering memuji awalnya ya. Dia akan merasa berbunga-bunga tuh si wanita, dan sangat bahagia saat mendapatkan pujian dari orang lain, apalagi dari pria. Dia juga merasa diistimewakan sehingga sangat mudah digoda oleh laki-laki lain. Untuk itu, apabila kalian mempunyai tipe seperti ini, harus berhati-hati ya teman-teman ya, apalagi kalian sudah memiliki suami. Kemudian yang keenam adalah wanita yang mudah dekat dengan orang baru. Wanita yang mudah menerima orang baru dalam kehidupannya, sifat seperti ini bisa menjadi pemicu bagi seorang wanita untuk berselingkuh ketika sudah bosan dengan pasangannya. Jadi, kalian merasa mendapatkan hal baru, hal yang berbeda yang belum pernah kalian dapatkan. Jadi untuk itu berhati-hatilah. Yang ketujuh, yaitu wanita yang bersikap manja berlebihan. Sifat manja memang membuat hubungan percintaan terasa menyenangkan. Namun seiring berjalannya waktu ya, sifat manja justru membuat laki-laki merasa bosan dan tidak nyaman menjalani hubungan. Meskipun beberapa laki-laki merasa senang memiliki pasangan yang manja, namun sifat manja bisa membuat pasangan selingkuh sebab pasangan merasa tidak dilayani dan justru cenderung dipaksa melayani sifat manja terhadap perempuan tersebut. Kita pun memaklumi dalam sebuah hubungan percintaan, laki-laki dan perempuan harus memahami dan melayani satu sama lainnya. Jika kalian memiliki pasangan atau istri yang manjanya berlebihan, waspadailah karena itu bisa menjadi pemicu untuk berselingkuh. Apalagi jika pasangan dari sang wanita tersebut tidak bisa memanjakannya sehingga dia berniat mencari orang lain yang bisa memanjakan dirinya. Nah, di situ teman-teman semuanya. Jadi sebaiknya kurangi manja-manja ya teman-teman wanita ya. Kemudian yang kedelapan, wanita yang mudah diajak kencan dengan pria lain. Nah, ini yang sangat berbahaya teman-teman. Wanita yang mudah diajak kencan padahal dia sudah memiliki pasangan atau suami merupakan pertanda yang jelas bahwa dia adalah wanita yang mudah sekali diajak berselingkuh. Jika dia mau diajak kencan oleh orang lain atau pria lain atau temannya dan memilih tempat-tempat yang biasanya dikunjungi oleh pasangan kekasih, maka itu pertanda dia mudah diajak selingkuh. Jadi harus waspada ya bagi laki-laki atau bagi para suami. Ini yang kesembilan, wanita yang punya rekam jejak sering berselingkuh. Penelitian telah menunjukkan bahwa orang yang dengan riwayat perselingkuhan 3 kali atau lebih itu sangat memungkinkan untuk menipu dalam hubungan mereka selanjutnya. Meskipun tidak perlu terlalu mencurigai, tapi tidak boleh juga mengabaikan naluri yang dimiliki pasangan tersebut, karena biasanya rekam jejak atau riwayat itu bisa akan kambuh lagi. Yang ke-10 adalah wanita yang suka berbohong. Nah, ini biasanya jika kalian orang yang suka berbohong, maka kalian akan selalu menutupi kesalahan. Ini tanda wanita yang mudah diajak selingkuh. Biasanya kalian akan bermuka dua. Perilaku ini menunjukkan bahwa kalian akan pandai menipu pasangan kalian.
Wanita seperti ini akan membohongi pasangannya atau suaminya dengan berbagai cara demi bisa berkencan atau bercinta dengan pria lain. Ini yang sangat berbahaya sekali bagi wanita yang telah memiliki pasangan atau suami. Yang ke-11 adalah wanita yang suka curi-curi pandang. Wanita tipe ini pun biasanya merupakan ciri wanita yang mudah diajak selingkuh. Sikap curi pandang yang ia lakukan merupakan adanya rasa ketertarikan terhadap pria yang ia pandang. Rasa tertarik pada pria lain inilah yang memicu wanita untuk diajak berselingkuh. Yang ke-12 adalah wanita lemah dalam berkomitmen. Wanita tipe ini biasanya didasari penghasilan wanita lebih besar dibandingkan suaminya atau pasangannya. Merasa paling cantik. Wanita yang merasa banyak yang suka. Jadi si wanita menganggap rendah prianya sehingga komitmen yang sudah disepakati bisa terabaikan. Dengan sikap merasa lebih paling, maka wanita ini akan melihat pria lain yang menurutnya lebih baik dibandingkan suaminya atau pasangannya. Itulah penyebabnya wanita tipe ini dimungkinkan sekali mudah diajak berselingkuh. Yang ke-13 adalah sosok wanita yang pemarah. Perempuan yang sulit mengatur emosinya akan mudah ditinggalkan oleh pasangannya. Emosi yang berlebihan, baik ketika senang maupun sedih, bisa berdampak buruk pada hubungan percintaan bersama pasangannya. Sebab pasangan tidak mudah menebak perasaan yang sedang dia pendam. Kita ambil contoh seperti ini. Wanita yang terbiasa mengeluarkan kata-kata kasar ketika marah, atau dengan tindakan memukul atau melakukan kekerasan fisik untuk meluapkan amarahnya. Kebiasaan ini justru bisa membuat pasangan meninggalkan wanita dengan cara selingkuh di belakang kalian. Dan tidak menutup kemungkinan juga si wanita itu akan membalas dendam untuk berselingkuh seperti pasangannya. Yang ke-14 adalah wanita posesif dan mudah cemburu. Tidak ada pasangan yang ingin dikekang ketika menjalani sebuah hubungan percintaan ya. Begitu pula laki-laki, jika terlalu dikekang akan mengakibatkan peluang adanya perselingkuhan. Sebagian laki-laki dan perempuan tetap ingin melakukan hobi mereka dan bergaul dengan siapapun meski sudah memiliki pasangan suami ataupun istri. Apabila wanita mudah cemburu dan terlalu mengekang pasangannya, maka sifat tersebut bisa membuat laki-laki bosan dan melirik perempuan lain. Dan begitu pula sebaliknya, apabila laki-laki terlalu mengekang pasangannya, bisa dimungkinkan pasangannya itu akan melirik laki-laki lain. Sifat cemburu yang berlebihan bisa tanpa sadar merusak hubungan dalam rumah tangga. Disinilah awal permasalahan yang timbul. Masing-masing ingin melakukan hal yang sama, berteman dengan banyak pria atau wanita, berkencan dengan pria lain, sampai akhirnya terperosok pada perselingkuhan. Itu yang sangat berbahaya ya teman-teman ya. Fondasi yang terpenting dalam hubungan rumah tangga yaitu kepercayaan. Bisa dipercaya dan dapat dipercaya. Oleh karena itu, wanita perlu mempercayai pasangan dan pria pun harus mempercayai terhadap pasangannya dan masing-masing harus dapat dipercaya. Dan yakin saja pasangan kalian tidak akan selingkuh meski memiliki banyak teman laki-laki atau perempuan. Tetap jaga hubungan baik dengan pasangan, hindari bentuk apapun yang bisa menimbulkan terjadinya perselingkuhan. Bersikaplah profesional sebagai istri, jaga kehormatan suami dan kehormatan diri kalian dimanapun kalian berada. Karena wanita yang berselingkuh, wanita yang melakukan yang tidak terhormat itu akan membekas, berbeda dengan pria. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kebenaran datangnya hanya dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan kesalahan merupakan kekhilafan diri pribadi saya. Untuk itu, mohon maaf atas segala kekhilafan dan jangan lupa sedekahkan subscribe kalian. Semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya.
Sampai ketemu lagi dengan saya Endang Gunawan di video saya selanjutnya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu.